Bapak Ibu sekalian, hari ini temanya tentang SPBE ya. Tema besarnya sih digitalisasi pemerintahan ya. Dan untuk subnya itu SPBE. Nah, ini sebenarnya sangat relate ya Bapak Ibu sekalian mengenai digitalisasi pemerintahan dan juga SPBE di sini ya. Nah, rakyat butuh yang namanya pelayanan dari pemerintah yang kita sebut sebagai pelayanan publik di situ. Nah, pelayanan publik yang biasanya dilakukan oleh pemerintah ke citizen-nya, ya, ke masyarakatnya itu. Kalau yang dulu mungkin zaman-zaman belum era komputasi ya, pelayanan masih dilakukan secara konvensional, masih secara biasa. Kita harus datang ke loket, ya, lalu tunggu dilayani oleh petugas di sana ya. Nanti petugas melayani, kita tunggu lagi hasilnya seperti apa. Nah, itu pelayanan secara konvensional. Dengan adanya semangat di SPBE ini, ya, diharapkan nanti pelayanan seperti itu sudah tidak berjalan secara biasa lagi, tapi sudah menggunakan sistem yang namanya berbasis elektronik. Pelayanan dilakukan secara elektronik. Dan ini ya yang cukup oleh SPBE tidak hanya pelayanan dari pemerintahan ke citizennya saja atau ke rakyatnya saja, ke masyarakatnya saja. Tapi nanti ada istilahnya government to G2E ya, atau tadi G2C ya, G2C ya, government to citizen. Lalu nanti ada G2G, ada G2B juga, ada G2E ya. Nah, itu semua bisa dicakup dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi SPB ini sifatnya inklusif ya, menyeluruh ya. Pelaksanaannya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lini dan sektor. Nah, itulah semangatnya di SPBE tersebut. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tadi saya sudah sempat singgung pendahuluan di awal, ya, SPBE itu semangatnya seperti apa sih? Ya. Jadi, sebenarnya latar belakangnya ini ya, semangatnya dari munculnya SPBE ini ya, tren evaluasi SPBE, lalu aspek SPBE seperti apa gitu. Ini awalnya adalah semangatnya ya ini ya, perkembangan teknologi ya, yang mana memicu transformasi di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan tapi juga ada di sektor swasta ya, ada di BUMN dan lain-lain ya. Jadi karena perkembangan teknologi ini semakin mencuat ya, pemerintahan pun menjadi gerah nih. Kita juga harus berubah. Apalagi waktu itu pasti kita merasakan dampaknya ya yang sangat luar biasa pada saat masa-masa kita masa-masa COVID lah ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2022 akhir, 2022 pertengahan dan akhir ya. Jadi di situ kita dipaksa untuk melakukan transformasi digital di berbagai sektor. Yang paling kelihatan ya ini yang sedang kita lakukan nih. Ya, kalau dulu mungkin kita kalau mau melaksanakan seminar gitu ya, kita nggak begitu mengacukan yang namanya webinar. Ya, seminar yang namanya seminar kita datang, kita duduk, kita mendengarkan narasumber ataupun pemateri ya di panggung gitu, memaparkan materinya. Tapi kalau zaman sekarang dari segi efisiensi waktu, dari segi efektivitas ya, efisiensi anggaran juga ya, kita sudah bisa melaksanakan yang namanya webinar. Jadi Bapak dan Ibu mungkin masih bisa melaksanakan rapat di kantor, tapi masih bisa juga ikut pengembangan SDM melalui webinar ini. Jadi selain rapat kita juga masih bisa ikut ini masih bisa dapat sertifikat webinar gitu ya, karena ikut mendengarkan pada saat kita rapat. Menggunakan teknologi yang namanya ini video conference ya, ataupun audio conference ya. Jadi kita dipaksa untuk ikut bertransformasi besar bersama dunia saat ini global. Karena apa? Karena kalau kita nggak ikut bertransformasi, kita akan lebih jauh ketinggalan lagi. Kita akan dianggap dragging along sama si para peserta yang lain, entah itu negara lain apapun ya instansi lain. Gitu ya. Jadi dari sektor pemerintahan kita juga harus ikut berubah di situ. Ya. Kemudian pemerintah perlu menyediakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Nah,
Kalau tadi di awal saya mungkin menjelaskan tentang cara pelayanan yang konvensional ya ke publik itu, ya mungkin itu sudah zaman dulu ya, Bapak sekalian ya. Sekarang karena adanya perkembangan teknologi, ya, adopsi teknologi yang lebih maju lagi, rasa-rasanya nih sangat ini ya apa, wasting of time, wasting of money kalau misalnya layanan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak ikut sertakan menggunakan teknologi. Karena penggunaan teknologi ini bisa memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Kenapa begitu? Nah, nanti kita coba kupas ya hasilnya. Karena disitulah semangatnya dari SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tidak hanya melayani citizen ya atau masyarakat tadi yang saya singgung di awal, GC, government to citizen, tapi juga di sini ada G2B, G2G, dan juga G2E. Ya, jadi G2G ini layanan antara pemerintah dengan pemerintah, kemudian ada G2B, jelas ya, layanan antara pemerintah dengan kalangan bisnis ya, dan juga ada G2E. G2E ini government to employee ya. Jadi dari pemerintah ke ya kita ASN itu sendiri ya. Ada layanan yang ditransformasikan menggunakan teknologi agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Di latar belakangnya semangatnya untuk SPB itu ya sebenarnya ini ya, ingin memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang di global saat ini. Nah ini sebenarnya sama ya, kita urgensinya untuk melaksanakan digitalisasi ya. Yang pertama adalah untuk menjawab tuntutan masyarakat akan modern dan meningkatkan daya saing bangsa dalam era globalisasi. Coba misalnya bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekarang kan kita sudah menghadapi yang namanya ini ya, era informasi bebas. Bapak Ibu sekalian dengan hanya mempunyai handphone saja ya, sudah bisa mendapatkan informasi secara luas, baik itu dari informasi lokal ya di Indonesia, secara nasional ataupun secara global. Kemudian meningkatkan daya saing bangsa dalam era globalisasi. Nah ini yang jelas ya. Jadi dalam hal ini secara global kita semakin bersaing ya, baik itu dari segi individu sampai dari tatanan ini ya, negara, bisnis, sampai ini masyarakat di situ. Jadi kita memang harus meningkatkan daya saing kita ya dalam era globalisasi ya. Karena nantinya lawan kita sudah bukan para pekerja ataupun sudah bukan bisnis yang ada di lingkup nasional saja, tetapi nantinya akan ada lawan dari lingkup global, itu pasti ya. Karena itu dibutuhkan digitalisasi di semua aspek atau lini ya. Ini kita masih ngomong semangatnya dari SPB ini ya. Ini juga diperkuat ya oleh keinginan Presiden Indonesia ke-7 ya sebelum Pak Prabowo, yaitu Pak Joko Widodo, tentang reformasi birokrasi. Ini inline ya, saya pikir ya, relate dengan materi series yang ada di ini ya tentang RB tematik ya. Jadi beliau ingin yang pertama birokrasinya itu berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua, reformasi birokrasi ini sebenarnya bukan saja, bukan hanya isinya memenuhi administrasi ya secara tertulis ya, secara paper ya, tidak, bukan hanya itu saja, tapi juga ya harus berdampak dan juga di sini bisa dianggap ingin ada kemajuan dalam hal pertanggungjawaban administrasi tersebut ya. Makanya itu diusunglah ataupun ada semangat ini untuk reformasi secara elektronik. Kemudian diinginkan birokrasi yang lincah dan cepat. Tadi kalau di awal masyarakat ingin layanan yang cepat ya, transparan dan efisien. Nah, itu ya. Jadi ingin yang namanya birokrasi lincah dan cepat. Pengurusan segala macam ya, administrasi pemerintahan yang dilakukan untuk para warganya ingin bisa dipangkas waktunya. Cara memangkas waktunya itu seperti apa? Ya jelas kita memang harus mengusung yang namanya SPBE,
di sini ya. Ada beberapa cabang dan birokrasi yang bisa dipotong di situ kalau kita memang mengadopsi SPBE di dalamnya.